Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Niryasari. Jangan lupa subscribe ya. Nah, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm ini akan saya gambarkan dengan sebuah percobaan. Nah, percobaan yang pertama kalian amati ketika kapur dia dilarutkan dalam air atau kalsium oksida dilarutkan dalam air. Kalau di kehidupan kita sehari-hari ini adalah air kapur. Nah, kemudian yang di sini barium hidroksida dia direaksikan dengan amonium klorida, maka dalam kedua gelas beker ini akan mengalami beberapa perubahan yang bisa kita amati. Perubahan pertama itu adalah gelas terasa panas pada air kapur atau kalsium oksida yang dilarutkan dalam air. Kemudian ketika barium hidroksida ini direaksikan dengan amonium klorida, maka gelas terasa dingin dan mempunyai bau tidak sedap. Dari percobaan ini, maka manakah yang reaksi eksoterm dan endoterm? Berdasarkan peristiwa perpindahan kalor dari sistem atau dari lingkungan ke sistem, maka reaksi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyerap kalor atau memerlukan energi, sehingga hasil reaksi memiliki entalpi yang lebih tinggi dari zat semula. Bila digambarkan, sistemnya dia menarik atau menerima kalor dari lingkungannya. Ketika kalor diserap dari lingkungan oleh sistem, maka delta H-nya akan bertanda positif. Selain itu, dia memiliki ciri-ciri antara lain terjadi perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem. Kedua, suhu lingkungannya turun. Yang ketiga, terjadi penyerapan kalor. Yang keempat, entalpi sistem bertambah. 5. Perubahan entalpi atau delta H-nya itu dia berharga positif atau lebih dari 0. Contohnya adalah ketika gas dinitrogen tetraoksida dia terbentuk menjadi 2 nitrogen dioksida, maka delta H-nya berharga positif. Harga positif 58 kJ ini dia menandakan bahwa dia reaksi endoterm, gitu ya. Nah, selanjutnya, jika diamati dari diagram tingkat energi reaksi endoterm, bisa dilihat bahwa ketika reaktannya ini bereaksi, dia membutuhkan energi aktivasi yang lebih banyak untuk menghasilkan produk, sehingga delta H-nya sedikit, gitu ya. Nah, entalpinya bisa digambarkan sebagai berikut. Ketika dia bereaksi, maka kalor ini atau panas ini dia akan diterima gitu ya oleh sistemnya, sehingga hasil reaksinya atau produknya dia berharga positif karena anak panahnya dia ke atas begitu.
Reaksi yang kedua adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor atau dia menghasilkan energi. Sehingga hasil reaksi entalpi lebih rendah dari zat semula. Jika saya gambarkan, ketika sistem dia melepaskan kalor ke lingkungan, maka sistemnya, harganya, delta H sama dengan negatif, gitu ya. Ciri lain dari reaksi eksoterm adalah yang pertama, pada proses eksoterm itu terjadi perpindahan panas atau kalor dari sistem ke lingkungan. Yang kedua, suhunya naik. Yang ketiga, terjadi pelepasan kalor. 4. Entalpi sistem berkurang. 5. Perubahan entalpinya atau harga delta H-nya kurang dari 0. Artinya, delta H-nya berharga negatif. Contohnya, ketika gas nitrogen dia bereaksi dengan 3 molekul gas hidrogen, terbentuk 2 molekul gas amonia, maka delta H-nya negatif 92 kJ. Diagram tingkat energi reaksi eksoterm dapat digambarkan sebagai berikut. Reaktannya untuk menghasilkan produk, energi aktivasinya lebih rendah dibandingkan reaksi endoterm. Kemudian anak panahnya berada di bawah untuk delta H-nya, gitu ya. Nah, karena sistemnya dia melepaskan kalor, maka harga H reaksinya itu dia lebih kecil dari H produk, lebih besar daripada H produknya. Artinya apa? Ketika H produknya itu dia berharga lebih kecil dari H reaktannya, maka anak panahnya akan ke bawah. Jadi untuk mengetahui kalau ada tipe soal seperti ini gitu ya, untuk mengetahui dia itu reaksinya eksoterm atau endoterm itu bisa kamu amati dari anak panahnya gitu ya. Kalau anak panahnya ke bawah berarti dia reaksinya eksoterm gitu. Kalau anak panahnya ke atas berarti dia endoterm. Itu penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Sampai bertemu lagi di materi pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan notifikasinya. Thank you.